Oke, kita bongkar habis-habisan ya. Judulnya emang kedengeran gila, gua tahu. Tapi, gimana kalau di akhir penjelasan singkat ini, cara lu ngelihat hidup, karir, dan duit bisa berubah total selamanya? Berani lanjut nggak? Coba deh, gue tanya sekali lagi. Jujur sama diri sendiri. Lu beneran masih percaya kalau fungsi utama sekolah itu buat bikin lu pinter? Kalau jawaban lu iya, siap-siap karena lu salah besar. Dengerin gue baik-baik. Dari lu masih pakai seragam merah putih sampai lu dapat gelar sarjana, sistem ini tuh sebenarnya nggak pernah dirancang buat bikin lo bebas, apalagi kaya. Sistem ini cuma punya satu tujuan, yaitu nyetak lu jadi pekerja yang nurut, yang gampang diatur dan nggak banyak nanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa begini? Siapa dalangnya? Ya, untuk bisa keluar dari sebuah sistem, lu harus paham dulu siapa yang bangun sistem itu dan buat apa. Yuk, kita telusuri akarnya. Jadi, gini ceritanya. Balik ke tahun 1800-an pas revolusi industri lagi gila-gilanya. Para bos-bos pabrik butuh banyak banget manusia yang mau duduk manis, ngikutin perintah, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Mirip-mirip robot lah. Solusinya, mereka nyontek sistem pendidikan dari Prusia yang emang dari sananya didesain buat nyetak tentara dan buruh yang taat. Nah, sistem inilah yang diwarisin ke kita sama penjajah Belanda. Dan yang paling parah, kita masih pakai sistem ini sampai sekarang. Jangan cuma percaya omongan gue. Ini kutipan langsung dari salah satu orang terkaya sepanjang sejarah, John D. Rockefeller di tahun 1903. Terjemahan kasarnya gini, kita nggak usah repot-repot bikin orang-orang ini jadi filsuf atau orang pinter. Cukup ajarin mereka cara kerja yang bener. Ini bukan teori konspirasi guys, ini fakta sejarah. Tujuannya dari awal udah jelas banget, ciptain pekerja, bukan pemikir. Oke, itu tadi masa lalu. Kelihatannya jauh ya. Tapi jebakannya sekarang, wah jauh lebih canggih dan lebih rapi. Jebakan yang namanya sistem finansial modern. Coba ingat-ingat deh, sekolah ngajarin lo aljabar, biologi, sejarah. Tapi pernah nggak mereka ngajarin lo soal duit itu sendiri? Kenalan nih sama yang namanya uang fiat. Artinya, uang kertas di dompet lo itu nilainya cuma berdasarkan kepercayaan doang. Dan bisa dicetak tanpa batas sama bank sentral. Setiap kali mereka nyetak duit baru, nilai duit yang lu pegang itu jadi makin kecil. Nah, itulah yang namanya inflasi. Nah, sekarang lihat data ini. Ini gila banget. Perhatiin deh, biaya kuliah naiknya kayak roket tiap tahun. Terus, bandingin sama kenaikan gaji rata-rata yang ya gitu deh, naiknya pelan banget. Artinya apa? Lu disuruh lari di roda hamster yang makin lama makin cepat. Tapi bayaran lu buat lari segitu-gitu aja. Ini namanya jebakan utang pendidikan. Lu bayar puluhan bahkan ratusan juta buat ijazah. Dengan janji gaji gede. Padahal gajinya nggak bakal bisa ngejar utang dan inflasi. Dan ini bukti paling nyatanya. Ada lebih dari 1 juta sarjana di Indonesia yang nganggur. 1 juta guys. Bayangin, mereka udah ngabisin waktu, tenaga, duit. Tapi ijazah mereka nggak ngejamin apa-apa. Janji manis, sekolah yang tinggi biar dapat kerja enak, itu udah kadaluarsa. Kalau bukan mahasiswanya, terus siapa dong yang untung dari sistem ini? Ya jelas bukan lu. Yang untung ya institusinya, birokrasinya, dan perusahaan-perusahaan yang dapat pasokan tenaga kerja terdidik yang siap digaji murah. Sistem ini jadi kaya raya dari mimpi-mimpi lu. Oke, cukup ngomongin yang suram-suram. Gue tahu ini berat, tapi kabar baiknya ada jalan keluarnya. Kuncinya ada di ilmu-ilmu yang sengaja nggak diajarin di sekolah. Karena kalau lu tahu ini, lu nggak bakal mau lagi jadi budak mereka. Sekolah nggak pernah ngajarin gimana inflasi itu diem-diem ngerampok tabungan lu. Nggak pernah ngajarin bedanya aset, sesuatu yang masukin duit ke kantong lu, sama liabilitas yang ngeluarin duit. Mereka juga nggak ngajarin cara negosiasi, cara ngejual ide, apalagi cara orang kaya secara legal manfaatin aturan pajak buat bisnis mereka. Yang diajarin cuma satu, saingan, saingan, dan saingan. Padahal semua ini adalah kunci kebebasan finansial. Nah, ini dia bagian yang paling lu tunggu-tunggu. Ini the red pill-nya. Jalan keluar dari matriks ini beneran ada. Dan ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa lu ambil. Sekarang juga. Lupain ijazah sejenak. Ini 5 skill yang anti-inflasi. Kenapa? Karena nggak bisa dicetak sama bank sentral. Belajar gimana cara bangun audiens di internet, manfaatin AI buat kerja lebih pintar, ngerti cara duit bekerja lewat investasi, belajar cara jual produk atau jasa mahal, dan yang paling penting, gaul sama orang-orang yang udah sukses. Semua ini bisa lu pelajarin sendiri di luar sekolah. Satu aja dari skill ini lu kuasain. Bah, gaji UMR setahun bisa lewat. Jadi, gue tinggalin lu dengan satu pertanyaan penting. Coba renungin baik-baik.
Setiap jam yang lu pakai buat kerja keras demi bos lu, tanpa ngebangun aset lu sendiri, itu adalah 1 jam yang hilang selamanya. Tapi setiap jam yang lu pakai buat belajar skill nyata, itu jadi milik lu selamanya. Pilihannya ada di tangan lu. Mau tetap nyaman di dalam matriks, atau lo mau bangun dan ambil lagi kebebasan lu.